Program kedua yang akan kita bahas dalam bahasa C++ adalah konversi bilangan desimal ke bilangan biner, di mana program ini nantinya akan menggunakan array. Maksud dari program yang akan kita buat itu yaitu misalnya bilangan desimal yang ingin kita ubah ke dalam bentuk biner adalah bilangan 8. Nah, yang kita ketahui bahwa biner dari desimal 8 itu adalah 1000. Nah, akan tetapi pada program ini banyak biner yang akan kita cetak sebanyak 8. Sehingga untuk memenuhi ke-8-nya kita tambahkan 0 di depan biner yang sebenarnya, sehingga desimal dari 8 kita ubah ke biner, yaitu akan menghasilkan 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mencoba dalam bahasa C++. Nah, bisa kita lihat ini merupakan program untuk konversi bilangan desimal ke bilangan genap. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu kita ketikkan jenis file header yang akan kita gunakan dalam program ini. Untuk program ini, jenis file yang kita pakai itu adalah iostream. Kemudian ada using namespace std yang merupakan compiler agar fungsi dalam program dapat digunakan. Kemudian ada inMain yang merupakan fungsi sebagai tanda program utama. Sebelum kita masuk ke dalam tahap berikutnya, kita berikan terlebih dahulu tanda buka kurung kurawal sebagai tanda awal untuk memulai program utama. Langkah berikutnya, kita akan mendeklarasikan tipe data dan variabel yang akan kita gunakan. Nah, untuk tipe data pada program ini sendiri, kita akan menggunakan tipe data integer dengan variabel-variabelnya itu ada bil, b, a, i, n sama dengan 0, dan x yang memiliki indeks 100. Seperti yang sebelumnya sudah saya katakan bahwa program ini akan kita lakukan dengan array. X dengan indeks 100 merupakan penggunaan array. Nah, selanjutnya dengan menggunakan fungsi cout, kita akan mencetak judul dari program yang kita lakukan ini pada layar output, di mana cout program konversi desimal ke biner. Kemudian dengan menggunakan fungsi cout, kita akan mengetikkan atau memberikan tempat untuk memasukkan bilangan dalam desimal yang ingin kita ubah ke dalam bentuk biner. Dengan deklarasinya, cout masukkan bilangan dalam desimal, titik 2, tanda petik, dan tanda titik koma. Lalu kita berikan variabel dari perintah yang akan ditampilkan, yaitu sin, bil, dan diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu kita akan menggunakan pernyataan pengulangan while. Pernyataan perulangan ini yang akan menampilkan dari hasil bilangan biner yang sesungguhnya. Dengan deklarasinya while bil tidak sama dengan 0. Kemudian kita berikan tanda buka kurung kurawal, lalu kita deklarasikan untuk menentukan variabel a, di mana a sama dengan bil mod 2. Mod merupakan tanda mod atau sisa pembagi.
Kemudian langkah berikutnya kita deklarasikan untuk menentukan variabel bil, di mana bil sama dengan bil dibagi 2 titik koma. Kemudian ada deklarasi menentukan variabel n, di mana n sama dengan n tambah 1 titik koma. Dan yang terakhir ada deklarasi menentukan x dengan indeks n, di mana x dengan indeks n sama dengan a titik koma. Kemudian kita akhiri dengan tanda tutup kurung kurawal sebagai tanda akhir dari pernyataan perulangan while. Kemudian langkah selanjutnya akan kita lakukan. Kita masih tetap akan menggunakan pernyataan perulangan. Akan tetapi pernyataan perulangan akan kita pakai di sini adalah perulangan for. Pernyataan perulangan ini merupakan perintah untuk mencetak angka 0 di depan bilangan biner yang sesungguhnya. Dengan deklarasinya for i sama dengan 1, titik koma i lebih kecil sama dengan 8 kurang n, titik koma i plus plus. I sama dengan 1 merupakan inisialisasi awal dari variabel i, sedangkan i lebih kecil sama dengan 8 kurang n merupakan kondisi perulangan yang akan dilakukan oleh program, sedangkan i plus plus merupakan perubahan yang akan dilakukan, apakah mengalami penaikan atau penurunan. Selanjutnya dengan menggunakan fungsi cout, kita akan mencetak angka 0 dengan deklarasi cout 0 yang berada di dalam tanda petik dan diakhiri dengan tanda titik koma. Kemudian kembali kita menggunakan pernyataan perulangan while, di mana n tidak sama dengan 0. Kemudian kita berikan tanda buka kurung kurawal yang merupakan tanda awal untuk memulai pernyataan while yang kedua ini. Kemudian kita gunakan fungsi cout untuk mencetak nilai dari x dengan indeks n pada layar output kita. Kemudian ada n sama dengan n kurang 1 yang merupakan deklarasi untuk menentukan variabel n. Kemudian kita akhiri dengan tanda tutup kurung kurawal untuk pernyataan while yang kedua. Selanjutnya dengan menggunakan fungsi cout, kita akan memberikan jarak atau spasi antar perintah sebelumnya dengan perintah selanjutnya dengan menggunakan n-line. Kemudian langkah yang terakhir dalam program ini, kita berikan tanda tutup kurung kurawal sebagai akhir dari program utama kita. Nah, kita akan mencoba melakukan run. Nah, di sini terlihat kalimat program konversi desimal ke biner yang merupakan judul dari program kita. Kemudian ada masukkan bilangan dalam desimal. Misalnya kita akan masukkan desimal 8, maka akan muncul 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Nah, hasil ini sama dengan hasil yang sebelumnya saya jelaskan. Maka dengan begitu, program yang kita jalankan telah benar. Nah, itulah program untuk konversi bilangan desimal ke bilangan biner, di mana banyak bilangan binernya sejumlah 8.